Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Pak ya? Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harrama sifah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfadilih falyanzur fin nisfil baqi. Al hadis au kama qal. Yang berbahagia sahibul bait, tuan rumah beserta ibu, rombongan daripada Bapak Yanto dari Petara Makmur, yang berbahagia sepasang pengantin yang berbahagia, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, pengombong pengantin, tuan rumah semuanya yang kami muliakan, kami hormati. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat hadir di majelis ini, walimatul urus, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi amal soleh untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, mulai daripada kehidupan dunia sementara, apalagi kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Tadi disampaikan oleh pembawa acara, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Kami akan menyampaikan nasihat pernikahan, khususnya untuk pengantin lawas. Pengantin baru apa pengantin lawas ini yang perlu nasihat? Pengantin lawas ini lebih perlu untuk dapat nasihat daripada pengantin yang baru. Karena pengantin baru ini ya masih harmonis. Tapi kalau pengantin lama ini kadang-kadang sudah tidak harmonis lagi. Untuk semuanya, bahkan untuk yang masih jomblo. Nah, ini nasihat juga. Dalam Al-Quran Allah contohkan 4 macam pernikahan, 4 macam keluarga. Yang pertama, suami taat, istri tidak. Ini keluarganya siapa? Yaitu keluarganya Nabi Nuh alaihi salam. Suaminya jadi nabi, bahkan jadi wali, tapi istrinya tidak. Istrinya malah sering ngompori istilahnya, supaya umatnya ini nggak mau ikut Nabi Nuh. Bahkan anaknya Nabi Nuh sendiri yang namanya Kan'an ini jadi anak durhaka. Ketika ada banjir bandang, Nabi Nuh berseru, ya bunayar kamana, wahai anakku kemari naik kapal. Maka anaknya apa katakan? Sa'awi ila jabalin, saya akan naik gunung. Yuk simuni minal ma, yang akan menyelamatkan saya dari banjir. Disuruh selamat nggak mau, malah pilih mati. Ini keluarganya Nabi Nuh. Suami taat, istrinya tidak taat. Tipe yang kedua adalah tipe keluarga Fir'aun. Bagaimana Fir'aun ini? Suaminya jahat tapi istrinya solehah.
suaminya ini orang terjelek, ya. Sangat bengis, sangat jahat, bunuh, ya. Anak baru lahir dibunuh. Ini Fir'aun. Tapi istrinya, istri yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tipe kedua. Tipe ketiga apa? Tipe ketiga adalah keluarganya Abu Lahab. Gimana tipe keluarga Abu Lahab? Suami jahat, istrinya juga jahat. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Mengapa dia sering menyakiti Nabi? Istrinya sama. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya itu bawa kayu itu, kayu bakar berduri di apa? Disebar-sebar di jalan Nabi supaya Nabi tersakiti. Jadi kompak, suami istri kompak. Tipe yang keempat, tipe yang paling diidam-idamkan adalah tipe keluarga Nabi Ibrahim. Suaminya taat, istrinya juga taat. Ini keluarga idaman. Ketika Nabi Ibrahim mempunyai anak bayi yang bernama Ismail, maka apa? Ismail itu tumbuh besar. Ketika sudah menginjak usia 13 tahun, turun perintah dari Allah untuk menyembelih anaknya, dikorbankan anaknya. Maka ketika itu Nabi Ibrahim bermusyawarah dengan keluarganya. Bagaimana Bu? Ini ada perintah Allah. Bagaimana anakku? Ini ada perintah Allah untuk menyembelih kamu. Maka karena anaknya ini anak yang soleh, dididik oleh ibu yang soleha, maka dia katakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Engkau akan temukan aku dalam keadaan orang-orang yang bersabar. Inilah anak hasil didikan ibu yang solehah, maka anaknya menjadi soleh. Ini saya tanya kepada ibu-ibu. Ibu-ibu pengen tipe keluarga yang nomor berapa? Berapa Bu? Keberapa? 4. Ya. Ya Pak, ini ibu pilih keluarga yang nomor 4. Ini saya tanya kepada bapak-bapak, Nabi Ibrahim istrinya berapa Pak? 2 ya? 2 loh Bu ini. Katanya pilih tipe nomor 4 tadi. Iya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit nasihat untuk mempelai berdua. Tadi ada ayat dibacakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi istrimu. Apa fungsi pakaian? Yang pertama, menutup aurat. Maksudnya gimana? Menutupi kesalahan. Jangan sampai kesalahan istri diumbar kemana-mana, atau istri mengumbar kesalahan suami kemana. Jangan. Karena apa? Fungsi suami dan istri untuk menutupi kesalahan rumah tangga. Yang kedua, pakaian sebagai apa? Sebagai pelindung. Ketika panas terik pakai pakaian maka nggak panas. Ketika hujan turun dingin, ya, ada pakaian nggak jadi dingin. Jadi fungsi daripada suami dan istri adalah untuk melindungi, saling melindungi. Yang ketiga, fungsi pakaian adalah apa? Untuk zinah atau untuk berhias. Sekarang ada orang ya, pulang malam-malam tapi jomblo. Orang berpikiran negatif. Ini dari mana ini? Pulang jam 12 malam jomblo lagi. Jadi orang akan berburuk sangka. Tapi kalau sudah punya istri,
ini dia kerja lembur untuk nafkah istrinya, seperti itu. Jadi untuk perhiasan. Satu lagi tadi ada hadis dibacakan, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfa dini. Ketika ada seorang ini menikah, maka separuh agamanya sudah sempurna. Fal yang finis fil bagi, maka hendaklah dia melihat separuh yang lain. Ini tidak diartikan ya Pak ya, sekali nikah separuh, berarti kalau 2 kali nikah sempurna. Enggak seperti itu. Maksudnya apa? Ketika sebelum menikah ini amal-amal agama agak susah ya. Tahajud sendirian ya. Sholat sendirian. Tapi kalau sudah punya istri, sudah punya suami, saling membangunkan. Malam jam 3 pagi ya, dek bangun kita tahajud, wah semangat ya. Kalau yang bangun duluan istrinya, mas bangun, mas subuh apa imbuh. Jadi lebih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini karena waktu juga mepet ya, saya tidak panjang lebar. Kalau terlalu panjang kasihan ibunya ya. Tapi kalau terlalu lebar kasihan bapaknya, gitu ya. Kita doa insya Allah sama-sama, semoga pengantin baru diberi keberkahan di dalam pekerjaannya, di dalam rezekinya, di dalam mengarungi daripada rumah tangganya, sehingga mendapatkan rezeki yang barokah, bisa untuk bekal ibadah, nantinya bisa ziarah ke Mekah dan Madinah, segera dikaruniai anak yang soleh dan solehah, dan kita ya, yang sudah menikah ataupun yang belum menikah ya, mendapatkan berkahnya, kita bisa ketularan berkahnya pengantin baru, kita bisa lebih semangat lagi. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ma huwa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ali wa Fatimah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, ada salahnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.